Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap tetap dalam keadaan semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik indeks harga saham. Sebelum pembahasan dimulai, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Medina Zulfa Atika, jurusan manajemen dari kelas analisis sekuritas H, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, pada pembahasan kali ini saya mengangkat 4 topik yang bakal kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, apa sih pengertian dari indeks harga saham? Yang kedua, fungsi-fungsi dari indeks harga saham. Yang ketiga, jenis-jenis indeks harga saham. Dan keempat, bagaimana cara perhitungan indeks harga saham. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke topik pertama. Apa sih indeks harga saham itu? Indeks harga saham merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga saham pada waktu tertentu. Nah, biasanya indeks harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, sehingga menyebabkan IHS fluktuatif dalam waktu yang cepat. Lalu apa sih fungsi dari indeks harga saham? Indeks harga saham memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai indikator tren pasar. Selaras dengan pengertian dari indeks harga saham, yaitu menggambarkan pergerakan harga saham, sehingga secara otomatis juga akan menggambarkan tren pasar yang terjadi di pasar modal saat itu. Tren pasar digunakan investor sebagai pedoman atau patokan mereka melakukan investasi di pasar modal. Fungsi yang kedua yaitu sebagai indikator tingkat keuntungan. Indeks harga saham membantu investor dan manajer keuangan melihat seberapa besar sih keuntungan yang mereka dapatkan. Fungsi yang ketiga sebagai tolak ukur kinerja suatu portofolio. Investor dan manajer keuangan juga bisa menggunakan indeks harga saham sebagai salah satu alat untuk menilai kinerja dari suatu portofolio. Dan yang terakhir, sebagai landasan perusahaan yang akan menjual saham perdananya di pasar modal. Next, kita akan bahas mengenai jenis-jenis indeks harga saham. Indeks yang pertama yaitu indeks harga saham gabungan atau sering kita sebut dengan IHSG, yang merupakan angka rata-rata nilai saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Cara kerja dari IHSG yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikelompokkan berdasarkan sektor. Nah, saham-saham ini ditransaksikan oleh para sekuritas yang menjadi anggota di Bursa Efek Indonesia. IHSG sangat sensitif dengan berita ekonomi. Misalnya, ekonomi di Indonesia semakin turun akibat pandemi corona. Hal tersebut menyebabkan banyak investor yang menjual sahamnya dan menimbulkan IHSG semakin turun. Nah, hal tersebut disebut dengan aksi jual, di mana aksi jual lebih besar daripada aksi beli. Dan hal ini disebut dengan net sell. Namun, apabila aksi beli lebih besar daripada jual, ini disebut dengan net buy. Oke, indeks yang kedua yaitu indeks sektoral. Menggunakan semua perusahaan tercatat dalam masing-masing sektor. Saat ini sudah ada 10 sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan jasa, dan manufaktur. Indeks yang ketiga yaitu ada indeks LQ45. Indeks yang terdiri dari 45 saham perusahaan yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria yang ditentukan. Review dan pergantian saham dilakukan setiap 6 bulan. Nah, di dalam indeks
LQ45 ini, ukuran atau kriteria yang dimaksud yaitu menggunakan nilai transaksi di pasar reguler. Dan untuk mempertajam hal tersebut, maka Bursa Efek Indonesia menggunakan jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi. Indeks yang keempat ada Jakarta Islamic Index atau disebut dengan JII. JII merupakan indeks yang menggunakan 30 saham perusahaan yang dipilih berdasarkan kriteria syariah Islam. Nah, kriterianya apa aja? Yang pertama, perusahaan tidak melakukan judi. Yang kedua, transaksi atau keuangan di dalam perusahaan tidak mengandung unsur riba. Yang ketiga, barang yang diproduksi tidak mengandung zat haram. Dan yang keempat, perusahaan tidak memiliki utang yang lebih besar daripada modal. Oke, next, urutan yang kelima yaitu ada indeks Kompas 100. Terdiri dari 100 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kinerja pasar dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Review dan pergantian saham dilakukan setiap 6 bulan. Nah, indeks Kompas 100 diharapkan dapat memberi manfaat bagi investor, pengelola portofolio, serta fund manager sehingga dapat digunakan untuk menciptakan inovasi sebagai pengelolaan dana yang berbasis saham. Dan indeks harga saham yang keenam yaitu ada indeks bisnis 27. Nah, indeks ini menggunakan 27 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Dan indeks ini merupakan kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Harian Bisnis Indonesia. Selanjutnya ada indeks Povindo 25, merupakan bentuk kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating Povindo. Indeks ini terdiri dari 25 saham terpilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu, seperti total aset, tingkat pengembalian modal, opini akuntan publik. Selain itu juga diperhatikan faktor likuiditas dan jumlah saham yang dimiliki publik. Indeks Povindo 25 dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi bagi pemodal, khususnya untuk saham-saham emiten kecil dan menengah. Selanjutnya di nomor urut 8 ada indeks papan utama, menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang masih dalam papan utama. Papan utama ditujukan untuk emiten yang mempunyai size besar dan mempunyai track record yang baik. Kemudian nomor 9 ada indeks Sri Kehati, merupakan 25 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan merupakan kerjasama antara PT Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Kehati, di mana Yayasan Kehati memiliki singkatan teman-teman, yaitu Keanekaragaman Hayati Indonesia, dan SRI adalah kependekan dari Sustainable Responsible Investment. Indeks ini diharapkan memberi tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi pada emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan dan sadar terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Di nomor 10 ada indeks papan pengembangan, yaitu menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang masuk dalam papan pengembangan. Nah, papan pengembangan ini ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang mempunyai perspektif bagus namun belum menghasilkan keuntungan, dan juga untuk perusahaan yang sedang dalam pemulihan atau dalam masa penyehatan. Dan yang terakhir ada indeks individual, merupakan indeks harga saham dari masing-masing perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang keempat, yaitu perhitungan indeks harga saham. Untuk metode perhitungan indeks individu dengan rumus HIS sama dengan HT dibagi H0 dikali 100%.
Apabila hasil perhitungan melebihi 100, maka keadaan di pasar modal menunjukkan performa yang baik. Namun sebaliknya, jika hasil perhitungan kurang dari 100, maka keadaan di pasar modal sedang mengalami trend down. Jika hasil perhitungan sama dengan 100, maka keadaan di pasar modal dalam keadaan yang stabil. Oke, untuk selanjutnya ada rumus menghitung indeks harga saham gabungan. Yang pertama ada metode Paste dengan rumus sigma PN dikali QN, kemudian dibagi sigma PO dikali QN dari hasil tersebut, kemudian dikali 100, di mana PN adalah harga pada tahun yang dihitung, kemudian PO adalah harga tahun dasar, dan QN adalah kuantitas pada tahun yang dihitung. Selanjutnya ada metode Las Perez dengan rumus sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO kemudian dikali 100. Nah, PN sendiri adalah harga pada tahun yang dihitung, kemudian PO merupakan harga tahun dasar, dan Q0 merupakan kuantitas pada tahun dasar. Berikutnya ada metode Irving-Fisher, di mana rumusnya yaitu IF sama dengan akar kuadrat IL dikali IP. IL sendiri yaitu indeks Las Perez dan IP merupakan indeks Paste. Dan metode yang terakhir ada metode Grobis, di mana rumusnya yaitu ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Nah, IL sendiri merupakan indeks Las Perez dan IP merupakan indeks Paste. Sekian pembahasan mengenai indeks harga saham. Mohon maaf apabila selama pembahasan terdapat kekurangan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.